Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat ikhwah jadallahu alaikum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-192. Al-amru bihifzil amanati wa adaiha. Perintah untuk menjaga amanah dan menunaikan amanah. Ya, perintah untuk menjaga amanah dan menunaikan amanah. Menjaga dan menunaikan amanah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, amanah adalah perkara yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga amanah dan menunaikan amanah. Dan orang-orang yang menunaikannya dipuji, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Dan juga orang-orang yang menyia-nyiakan amanah, banyaknya orang-orang yang menyia-nyiakan amanah merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Kita akan baca dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini dan dua hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang kita akan bahas yaitu dalam surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian antu addu, untuk menunaikan al-amanati ila ahliha, menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian memerintahkan atau menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaknya kalian menetapkan hukum dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik, sebaik-baiknya zat yang memberi pelajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bab ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bab nomor 25, itu bab Al-Amr, babul amri biada'il amanah. Dibawakan juga ayat ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 462 ya. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-amanah tutlaqu ala ma'anin muta'addidah
Amanah itu memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada hamba dari bentuk-bentuk ibadah dan bentuk-bentuk taklif yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba. Di antaranya ada amanah yang sifatnya mal. Itu sifatnya berupa harta. Seperti misalnya wadiah. Wadiah itu harta titipan yang kita titipkan kepada seseorang atau seorang menitipkan harta kepada kita agar kita menjaga harta tersebut. Iya. Atau titipan harta yang berupa harta ini bisa untuk maslahat pemilik hartanya atau maslahat untuk keduanya. Untuk maslahat keduanya. Contoh misalnya, saya titipkan jam saya ya kepadamu ya. Saya titip jam saya padamu, atau saya titip motor ya. Saya titip motor atau yang semisal dengannya. Maka ketika ada orang menitipkan barang berupa motor, jam atau apa saja, maka kita wajib untuk menjaga barang titipan tersebut. Ya, karena kita diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut. Contoh yang lain misalnya dalam masalah pinjam meminjam. Dalam masalah pinjam meminjam, minjam barang atau minjam harta, kita diberikan amanah ketika meminjam ya nggak boleh dirusak. Minjam dalam keadaan baik, pulangin dalam keadaan baik. Ustadz, kalau minjam berupa makanan gimana Ustadz? Itu bukan minjem namanya. Masa minjem makanan? Makanan harus dimakan ya. Kalau minjem makanan, saya pinjam makanan ini dulu ya, nanti besok saya pulangin. Berarti ketika dia memulangkan makanan itu, dia harus ganti dengan makanan yang serupa dengan jumlah takaran sesuai dengan ketika dia meminjam. Misalnya dia pinjam makanan, atau saya pinjamin dulu ya tempe satu itu. Nah, kenapa? Saya lagi masak ini nih, kurang bahan. Udah tempe saya mau ke pasar, kayaknya agak lama nih, khawatir ini dan itulah masalah banyak. Akhirnya di rumah ada tempe, udah saya pinjam dulu ya, satu potong segini misalnya. Nah, ketika dia pulangin makanan itu ya, dia harus pulangin sama seperti itu juga. Supaya kita dikatakan sebagai orang yang menunaikan amanah dalam masalah ini, pinjam meminjam, berupa harta ataupun barang ataupun makanan bisa ya. Atau juga dalam akad mustajarah, sewa, dalam akad sewa menyewa. Misalnya kita sewa rumah dalam keadaan rumah itu masih baru, masih bagus. Nah, ketika kita sudah tidak menyewa rumah itu lagi ya, kalau bisa kita jaga rumah itu, kita kembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan seperti kita awal meminjam. Kadang-kadang kita sewa rumah dalam keadaan bagus awalnya, keluar temboknya coret-coretan sama anak. Rumahnya banyak coret-coretan, terus ada yang rusak tidak dibenerin gitu ya. Ustadz, kalau kita nyewa kan yang berhak atau yang memiliki kewajiban membenarkan rumah yang rusak itu pemiliknya, bukan kita yang nyewa. Iya, seharusnya begitu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menyewa, kita menjaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah. Dan ini termasuk perintah Allah agar kita menjaga amanah. Begitu juga kalau misalnya sewa motor bulanan, sewa mobil bulanan atau sewa mobil harian, ya kita kembalikan mobil itu seperti sedia kala ketika kita meminjam. Begitu juga ada yang namanya amanah mas'uliyah atau wilayah ammah. Seperti misalnya diberikan amanah berupa jabatan.
berupa jabatan, pekerjaan, atau mungkin diberikan amanah berupa apa? Kepemimpinan. Ya, pemimpin negeri, pemimpin suatu negeri, negara, provinsi atau wilayah, kecamatan kah, RT kah, RW kah? Semuanya adalah amanah. Semuanya adalah amanah. Dan masalahnya luas sekali ya. Dan dikembalikan kepada dua sumber atau dua asal. Yang pertama amanah dalam masalah hak Allah. Yang kedua adalah amanah dalam hak manusia. Tadi yang sudah disebutkan itu amanah dalam masalah hak manusia. Adapun amanah dalam hak Allah Subhanahu wa taala seperti hamba, ya, hamba memiliki kewajiban dalam masalah ini, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan atau bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Muaz bin Jabal mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hak Allah atas hambanya, di antaranya apa? Anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Itu hak Allah tuh. Kalau hak Allah diberikan kepada yang lain, ada orang nyembah kubur, minta ke dukun, minta ke batu, ke jimat dan seterusnya, oh berarti dia telah khianat dalam masalah ini. Dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala hak kok dengan secara hak. Ya, dia tidak menunaikan iman itu ya. Masya Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan amanah terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah dalam masalah hak bashar ya. Dalam hak manusia ya. Wa hiya katsiratun jiddan, dan itu sangat banyak sekali sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Kepada yang berhak untuk menerimanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha, menggunakan lafaz goib yang disebutkan oleh ulama balaghah sigoh kuwatun wasulton. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan adul amanah, tunaikanlah amanah, tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inni amurukum, sungguhnya aku perintahkan kepada kalian. Tapi Allah mengatakan innallaha ya'murukum. Ya'murukum bi uluhiyatihi al-azimah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan uluhiyahnya yang maha agung. Yaitu dengan menyebutkan lafzul jalalah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Di sini sebagai bentuk ta'ziman li hadzal maqam wa li hadzal amr. Sebagai bentuk pengagungan tentang perkara ini, itu amanah. Sebagaimana disebutkan oleh ulama balaghah bahwasanya sigoh bentuk kalimat seperti ini itu lebih kuat, lebih tinggi bahasannya ya, lebih tinggi bahasanya. Antu addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Kepada yang berhak menerimanya. Yang apa namanya? Yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Kita wajib, dari sini kita wajib untuk menjaga amanah dan menunaikan amanah, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh berlebihan. Dan di antara tanda keimanan seseorang adalah menjaga amanah. Wa adaul amanah min alamatil iman. Fa kullama wajadtal insan aminan fima yu'tamanu alaihi muaddiyan lahu alal wajhil akmal fa'lam annahu qawiyul iman.
Wa kullama wajadtahu khainan fa'lam annahu dha'iful iman. Ketahuilah bahwasanya menunaikan amanah itu termasuk tanda-tanda keimanan. Siapa saja di antara kita yang berusaha untuk menjaga amanah dari apa yang diberikan kepada kita, menunaikannya dengan sempurna, maka ketahuilah orang itu imannya kuat, imannya bagus. Kalau ada orang yang berusaha untuk menunaikan amanah dengan sempurna, maka ketahuilah itu imannya bagus, imannya baik. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berkhianat terhadap amanah, tidak amanah dalam masalah uang, harta, waktu, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ketahuilah orang itu lemah imannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Syekh Albani mengatakan dalam Al-Mishkah, isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qallama khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW berkhutbah di hadapan kami, saya mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Ya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Karena la itu ada dua ya, ada la nafi lil sihhah, ada la nafi lil kamal. Sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama usul, bahwasanya la itu ada dua, dan ini sering kita bahas. Ya, jadi terjemahannya la imana, maksudnya tidak sempurna iman seseorang, bukan tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti menafikan keimanan. Kalau menafikan keimanan berarti bisa kufur. Orang yang tidak menunaikan amanah bisa kafir karena imannya hilang. Nah, kalau imannya hilang berarti kafir kan? Nah, ini terjemahan yang kurang tepat ya. Terjemahan yang tepat adalah la imana, itu tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Berarti imannya hilang nggak? Enggak, berarti masih ada imannya kan? Berarti tidak dikafirkan kan? Nah, dari terjemahan aja bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Ya, dari terjemahan tersebut. La imana liman la amanata lahu, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Waladina liman la ahdalahu, dan tidak sempurna agama seseorang, orang yang tidak menepati janji. Nabi SAW telah mengabarkan hal ini, menunjukkan bahwasanya orang yang menunaikan amanah dengan sempurna, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, kalau pinjam barang, ya kembalikan barang itu sesuai dengan seperti semula yang kita pinjam, tidak rusak atau tidak kekurangan satupun juga. Alal wajhil akmal, kita berusaha mengembalikannya secara sempurna. Ketahuilah orang itu, bahwasanya orang itu imannya bagus, imannya baik, imannya tinggi. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tidak amanah dalam menunaikan amanah tersebut, pinjam sesuatu, pinjam barang tapi dipulanginya rusak. Ini kok rusak? Pinjam pulpen patah-patah, gimana ceritanya tuh? Digigit-gigit apa dikunyah-kunyah pulpennya sampai rusak-rusak begitu. Kan begitu. Maka ketahuilah orang yang tidak menunaikan amanah atau khianat dalam masalah ini menunjukkan imannya lemah. Begitu juga dalam masalah menunaikan janji. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga dalam masalah ini, dalam masalah suami istri, urusan suami istri. Suami istri itu ada hubungan amanah dalam masalah itu. Nggak boleh kita ceritakan ke orang tentang istri kita. Oh, istri saya begini dan begitu, tahu? Nggak boleh. Tidak boleh. Bahkan dia menceritakan hal-hal yang khusus
berdua dilakukan oleh sepasang suami istri di kamarnya misalnya, diceritakan kepada orang lain di luar, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Sampai masalah urusan telanjang diceritain ke orang, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah, nggak boleh. Ini berarti tidak amanah, harus dijaga. Itu istri kita, itu suami kita, jangan ceritakan kepada orang. Nggak boleh ceritakan kepada orang, harus dijaga rahasianya ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala closing ayat ini dengan kalimat innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Sami'an bima lima taqulun. Allah Maha mendengar dari apa saja yang kalian ucapkan. Basiran bima taf'alun. Allah Maha melihat dari apa-apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala closing, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan Sami'an Basira, dua nama Allah yang mulia yang mencakup kesempurnaan pendengaran dan penglihatan Allah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah sempurna min wajhin ala wajhin min kulli wujuh, dari segala sisinya. Tidak ada naqs, tidak ada kekurangan dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala semua nama dan sifatnya sempurna. Sempurna berarti nggak ada cacat, tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala Sami'an Basira. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman inna dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala inna aradna al-amanah. Sungguhnya kami tawarkan amanah itu ala as-samawat, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Tapi mereka semua enggan, tidak mau menerima amanah tersebut. Wa ashfaqna, merasa berat. Karena amanah itu berat. Wa hamalahal insan, dan ternyata diterima oleh manusia. Diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan bodoh ya. Dan bodoh. Allah Subhanahu wa taala menawarkan dalam masalah amanah ini kepada makhluk Allah yang besar, langit, bumi, gunung, subhanallah. Kok bisa Ustaz? Mereka kan jamat, mereka kan benar mati. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah berbicara kepada benda mati bisa tidak? Bisa. Allah yang menciptakan mereka kok. Kok kita yang repot kan begitu? Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jangan ragukan kemampuan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada qalam. Allah mengatakan uktub. Kemudian qalam mengatakan ya Rabb, ma aktub. Apa yang saya tulis? Nah, berarti menunjukkan qalam bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kok. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua takdir sampai hari kiamat. Bagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, gimana Ustaz bumi, langit, bumi sama gunung menunaikan amanah, gimana membawanya? Ya jangan dipikirkan bagaimana ya. Karena ini perkara gaib. Kalau perkara gaib itu tidak boleh akal masuk ke dalamnya. Gak ada tempat pintu bagi akal untuk masuk dalam masalah yang gaib. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina." Tapi mereka enggak mau, enggan karena berat. Dan mereka tahu
amanah itu berat. Ternyata diambil oleh manusia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa hamalahal insan, dan ternyata diambil oleh manusia. Yang diambil oleh manusia. Gimana Ustaz? Kaifa hamalaha? Bagaimana kita menanggung amanah tersebut? Hamalaha bi amrain, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ditanggung dengan dua hal. Yang pertama dengan akal, yang kedua oleh rusul. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, kelebihan manusia kepada atas makhluk yang lain. Atas makhluk yang lain. Wa faddalahu bihi ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan karunia kepada manusia yang Allah tidak berikan kepada makhluk yang lain, berupa apa? Akal. Yang kedua, ar-rusul. Para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia untuk menjelaskan kepada manusia yang hak dari yang batil, dari yang sesat. Ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kalian tidak mau mengikuti rasul-rasul tersebut?" Nah, dia nggak punya uzur tuh. Mereka tidak memiliki uzur ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ahlul fatrah ya masa pergantian antara satu rasul dengan rasul yang lain, dan masa kekosongan tidak ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalahal insan, dan ternyata ditanggung amanah itu oleh manusia. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan manusia di sini, apakah secara umum semua manusia atau khusus untuk orang kafir saja. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kalimat insan di sini adalah khas bil kafir, fahuwa zalumul jahul. Ini khusus untuk orang kafir, karena orang kafir itu zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dan mereka jahul, bodoh, pandir, sangat bodoh. Adapun orang yang beriman, mereka zu'adlin, ya, sifat orang yang beriman itu adil, berilmu, hikmah, bijaksana, rushd, sudah mampu menggunakan akalnya dengan baik, itu mukmin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalimat insan di sini umum, karena tabiat manusia seperti itu, bihasbi tabiatihi, berdasarkan tabiatnya masing-masing. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka hidayah, taufik, karena mereka berilmu. Makanya wajib bagi kita untuk belajar, saudaraku rahimanillahu ajmain, supaya kita tahu nih mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dalam kebingungan. Manusia yang cerdas itu mereka berusaha untuk mencari tahu tentang masalah urusan agama mereka. Jangan menang baik, nggak mau tanya kan gitu. Tanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Iya, karena manusia itu banyak yang zalim dan banyak yang bodoh. Nasallallahu wa iyana wa iyyakum ala adai ma hamalnahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita untuk agar kita bisa menunaikan amanah. Wa yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardahu innahu jawadun karim. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dermawan dan maha mulia. Kemudian yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah. Tadi hadis Anas sudah dibaca ya. Iya. Yang terakhir hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddisul qaum, jaa'a Arabiyyun faqala mata as-sa'ah?" Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu hatta idza qada hadisahu qala aina as-sa'ilu anis sa'ah? Qala ha ana ya Rasulullah. Qala idza duyya'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala kaifa ida'atuha? Qala idza wussidal amru ila ghairi ahlihi
fantadhiris sa'ah, akhrajahul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kami sedang bersama Nabi SAW di sebuah majelis, dan Nabi SAW sedang menceritakan tentang sebuah kaum, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Gak pakai muqaddimah, gak pakai permisi, kulonun, tiba-tiba nanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW pun terus melanjutkan pembicaraannya kepada para sahabat. Sampai Nabi SAW sudah selesai berbicara, mengajarkan para sahabat, Nabi SAW mengatakan, aina sa'ila nisa'ah, mana yang tadi bertanya tuh tentang hari kiamat? Kemudian kata orang Arab Badui itu, ana ya Rasulullah, ini saya wahai Rasulullah. Ini masih ada adab sedikit lah ya, menggunakan kalimat Rasulullah. Biasa orang Arab Badui menggunakan kalimat ana ya Muhammad, saya wahai Muhammad, memanggil nama langsung, Masya Allah. Ini menunjukkan Nabi SAW perhatian, walaupun sedang mengajar, ada yang bertanya, Nabi perhatikan. Nabi tidak melupakan. Nabi nggak cuekin juga ya, nggak cuekin 100%, enggak. Buktinya Nabi SAW tanya, aina sa'ila nisa'ah. Ini menunjukkan Nabi dengar, tapi ada adabnya. Kalau ada orang lagi ngajar, kalau guru kita lagi ngajar, jangan dipotong. Ustadznya lagi ngomong, lagi menjelaskan, ini dipotong. Ini bukan adab yang baik. Ini bukan adab yang baik. Kalau mau nanti selesai tuh, ustadznya selesai bicara, baru tunjuk tangan. Ustadz mau tanya, atau ustadz begini dan seterusnya. Tunggu ustadznya selesai bicara. Jangan ustadznya lagi ngomong dipotong. Itu tidak baik ya. Itu bukan adab yang baik. Makanya Nabi SAW cuekin. Ya, Nabi SAW cuekin. Tapi kalau kita melakukan di masyarakat umum nih, orang bisa marah ya. Ini ustadz, orang mau tanya, karena mereka nggak paham. Karena mereka tidak paham. Ya, Nabi SAW terus melanjutkan pembicaraannya sampai selesai, baru tanya, aina sa'il anis-sa'ah. Mana tuh tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Kemudian orang Arab Badui tadi mengatakan, ha ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Kemudian baru Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Kemudian orang Arab Badui itu bertanya lagi, kaifa ido'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disebut disia-siakan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maka tunggulah kiamat. Hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya kita kalau mau memberikan sebuah amanah kepada seorang, lihat yang ahli. Mau bikin rumah, ya serahkan kepada tukang bangunan rumah, jangan sama tukang roti. Nanti rumahnya jadi roti. Mau ke bengkel motor, ya jangan dibawa kemana? Jangan dibawa ke tukang servis AC, ya nggak bisa ya. Kecuali kalau dia multitasking, bisa apa saja. Tapi kan dia bukan faknya di situ, bisa rusak kan begitu ya. Kita mau benerin AC ya sama tukang AC, jangan sama tukang sayur, nggak bisa ya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan agar kita bisa menunaikan amanah-amanah kita yang dibebankan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.